2016 pihak kementerian, dalam hal ini pemerintah untuk, menyampaikan inisiatif kepada, legislatif dan proses-proses yang terjadi pembahasan sudah berlangsung dan 2019 kemarin sebetulnya sudah pada tingkatan akhir, dan siap diketuk sebetulnya. Cuman kemarin itu karena, beriringan dengan masalah kita tahu ada kerusuhan, penolakan terhadap undang-undang yang lain, maka undang-undang koperasi menjadi bagian daripada undang-undang yang dilakukan, carry over kepada, legislatif, periode ini, begitu. Nah, sejauh ini belum ada informasi kapan itu akan dituntaskan. Dan saat ini kita fokus juga kepada RUU Cipta Kerja yang memasukkan khususnya pasal-pasal pengawasan koperasi, begitu. Jadi kalau saya kira langkah-langkah pemerintah sudah jelas seperti itu, tapi kita menghormati apa yang terjadi di legislatif, begitu. Iya, Pak Ruli, ini kan kalau kita lihat tidak bisa menunggu nih Pak, begitu. Mungkin setelah Indosuria jangan-jangan ada koperasi-koperasi lain yang juga bermasalah begitu. Seperti apa langkah konkret yang bisa lebih cepat begitu untuk dapat Ya, menuntaskan masalah undang-undang ini? baik. Saya kira hal yang konkret sesuai dengan kewenangan yang kami miliki ada 3 persoalan tadi saya katakan. Memperkuat tenaga pengawas kita. Jadi saat ini saya katakan 2 hari yang akan datang ada pelantikan 102 tenaga pengawas profesional, jabatan, fungsional pengawas di pusat maupun di daerah. Di pusat ada 61, di daerah ada 41 juga begitu, 41 dan 61. Itu untuk memperkuat SDM pengawas. Kemudian yang kedua, eee, undang-undangnya belum, disahkan, kita mencoba memperbaiki permen ya, karena memang saat ini juga peraturan, yang ada itu diatur oleh peraturan deputi kita tingkatkan menjadi peraturan menteri. Saya kira mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa dilakukan dan saat ini sudah, pada tingkatan harmonisasi juga dengan beberapa pihak terkait. Kemudian yang ketiga yang paling penting adalah kita melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga yang memiliki, kaitan dengan pengawasan investasi maupun juga pengawasan pada koperasi. Misalnya adalah tadi dengan OJK kita komunikasi terus-menerus, juga dengan tadi kepolisian juga, dan beberapa kali dalam waktu belakangan ini kita melakukan rapat-rapat seperti itu. Tadi saya katakan bahkan kita mengundang BIN untuk karena banyak sekali praktek-praktek yang, melibatkan intelijen tampaknya karena memang banyak sekali kejahatan-kejahatan yang saat ini, sulit dideteksi begitu dengan cara-cara konvensional. Itu Artinya hal yang apakah kita menurut lakukan. Anda koperasi ini membutuhkan, otoritas sendiri begitu untuk pengawas seperti Oh, OJK begitu? mhm. Ini pertanyaan yang menarik. Kalau dicari ditelusuri jejak digital, panggil saja, OJKK, Ruli Indrawan. Saya sudah bicara sejak 2015. Saya mengatakan perlunya lembaga yang mengawasi koperasi secara khusus sebagaimana OJK-nya perbankan. Saya sebut OJKK. Karena apa? Kalau OJK masuk ke dalam koperasi selain memang undang-undangnya harus dirubah, juga ada persoalan-persoalan yang sifatnya tadi ideologis yang tidak bisa masuk di dalam sistem perbankan. Tetapi kita mafhum, jujur sajalah, saya sejak lama mendeteksi bahwa pemerintah sulit untuk mengikuti dinamika yang terjadi dalam praktek berkoperasi saat ini. Terutama mohon maaf, jadi sebagaimana tadi saya sampaikan, koperasi itu ada kewenangan pusat, ada kewenangan daerah, ya. Saya kira kalau di pusat mohon maaf, masih mending lah walaupun saya bukan orang, dari awal sebagai staf dari Kementerian Koperasi, tapi saya dari penggerak koperasi. Tapi banyak sekali di daerah yang menjadi pembina koperasi, pengawas koperasi asalnya dari dinas yang tidak berhubungan dengan koperasi. Ini yang saya khawatirkan memang pengawasan tidak berjalan efektif. Maka suka tidak suka memang jawabannya adalah lembaga independen untuk mengawas.